Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya adalah Kusumawati, salah satu peserta Latsar Kemendikbud Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyusun program bimbingan dan konseling dalam kurikulum Merdeka Belajar. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Halo Bapak Ibu semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat program bimbingan dan konseling di sekolah. Apa saja langkah-langkahnya dan bagaimana kita melakukan langkah-langkah tersebut di sekolah kita masing-masing. Namun, sebelum itu, mari kita membahas lebih dulu ya model layanan BK yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud sebagai acuan untuk guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Ya, di layar sudah ada dua bentuk ya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan yang biasa Bapak Ibu buat, yaitu POP BK, Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling, dan MIL atau Model Inspiratif Layanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama. Apa yang membedakan di antara keduanya? Mari kita lihat pada Panduan Operasional halaman 19. Jadi di panduan operasional ini sudah dijelaskan juga mengenai apa saja bidang layanan, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan, kemudian contoh-contoh membuat kartu undangan seperti itu. Ya, baik. Di POPBK ada tahap persiapan, tahap perancangan gitu ya. Jadi kita mempersiapkan terlebih dahulu dan kemudian merancang. Apa sih yang membedakan? Nah, terlihat di sini ada 12 perancangan, tahap perancangan atau kerangka ya. Daftar isilah untuk membuat program tahunan di instansi pendidikan. Kemudian untuk yang di model inspiratif layanan bimbingan dan konseling, kita lihat di sini ada 10. Ya, 10 dilihat dari yang pertama sama, yakni rasional. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Ini ada rasional, kemudian visi misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional atau action plan, pengembangan tema atau topik, dan rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut, serta anggaran biaya. Nah, kalau di penyusunan program pada POPBK, di sini ada 12, rasional sama, kemudian dia ada dasar hukum, tapi kalau di model inspiratif tidak ada dasar hukum. Kemudian ada visi misi, ada deskripsi kebutuhan, kemudian ada tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana dan prasarana, dan anggaran biaya. Jadi yang tidak ada di model inspiratif layanan bimbingan dan konseling ini adalah dasar hukum dan anggaran biaya. Itu yang pertama yang membedakannya. Oke, kita lanjutkan melihat apa sih yang membedakan lagi model inspiratif layanan BK dengan POPBK. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya yang berbeda adalah mengenai tujuan layanan bimbingan konseling. Kalau di MILBK atau model inspiratif layanan bimbingan konseling, dia berdasarkan pada capaian layanan bimbingan konseling atau CLBK ya. Di sini contohnya alur capaian layanan bimbingan konseling. Kemudian kalau di POPBK dia masih berada di SKKPD atau Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik. Kalau kita perhatikan aspek perkembangannya sama, hanya yang berbeda pada sebutannya saja. Seperti itu.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi beberapa perbedaan-perbedaan yang ada pada model inspiratif layanan bimbingan dan konseling serta panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di SMP. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita untuk menyusun program bimbingan dan konseling. Apa sih pertama yang akan kita lakukan? Nah, saya merujuk kepada POPBK. Jadi untuk Bapak Ibu mau menggunakan POPBK boleh, mau menggunakan MILBK dari Kemendikbud juga boleh gitu ya. Jadi sama saja sebenarnya, hanya beberapa definisi yang membedakan. Baik, jadi kalau kita merujuk pada POPBK, maka kita akan melihat apa yang harus pertama kali kita lakukan pada tahap persiapan adalah kita melakukan asesmen kebutuhan, need assessment, yang mana untuk melakukan need assessment kita bisa berkolaborasi dengan pimpinan dan komite sekolah, serta kita bisa menetapkan dasar untuk perencanaan kita ke depan. Nah, apa yang kita lakukan di tahap persiapan ini? Yang pertama, kita memberikan angket atau memberikan instrumen non-tes kepada siswa-siswa kita. Nah, di sini ada beberapa teknik non-tesnya. Saya perbesar saja. Ya, yang pertama ada beberapa yang bisa kita lakukan seperti observasi, wawancara, angket, sosiometri, dokumentasi, biografi maupun autobiografi. Kemudian ada beberapa instrumen pengumpul data yang sering digunakan untuk mengenali masalah, kebutuhan layanan, bantuan untuk kita membuat programnya ke depan. Yang salah satunya adalah daftar cek masalah atau DCM, kemudian alat ungkap masalah atau AUM, inventory tugas perkembangan, dan alat ungkap peminatan peserta didik atau konseling untuk SMP. Dan yang terbaru ada AKPD. Untuk guru-guru yang biasa menggunakan AKPD pasti sudah tahu ini, gitu ya. Lanjut langsung setelah itu kita menyebarkan angket. Nah, untuk angket ini agar memudahkan kita Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan daring. Jadi kalau memungkinkan menggunakan daring, silahkan Bapak Ibu untuk menggunakan daring. Misal nih, mau menggunakan AKPD 50 butir soal tersebut, silahkan dimasukkan di Google Form gitu. Jadi nanti hasilnya akan lebih mudah untuk kita analisis. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh untuk AKPD, angkat kebutuhan peserta didik, yang bisa kita sebarkan melalui daring atau Google Form untuk memudahkan kita menganalisis kebutuhan mereka untuk keperluan program bimbingan dan konseling. Ya, isi angketnya pun menyesuaikan dengan butir-butir item pada AKPD ya. Di sini ada sekitar 50 AKPD item AKPD yang harus dikerjakan oleh siswa-siswa tersebut. Nah, jawabannya akan muncul di Google Form dan kita akan mudah untuk melihat hasilnya dan menganalisis hasilnya di akhir. Baik, Bapak Ibu, ini adalah hasil respons AKPD kelas 7 dengan menggunakan Google Form. Ini kita ambil, kita tarik menjadi data Excel. Jadi, untuk data Excel-nya itu tidak ketika masuk di aplikasi AKPD akan kita ubah menjadi angka 0 dan jawaban dia akan kita ubah menjadi angka 1. Dan ini sangat memudahkan kita untuk menganalisisnya.
Mari kita lihat selanjutnya untuk aplikasi AKPD-nya. Jadi, need assessment-nya Bapak Ibu tidak hanya AKPD ya, jadi bisa menggunakan DCM, bisa menggunakan AUM, bisa menggunakan ITP. Nah, Bapak Ibu semua, berikut adalah aplikasi angket kebutuhan peserta didik SMP atau MTS kelas 7. Jadi, di sini di layar awal ada identitas sekolah ya, ada identitas sekolah dan identitas guru BK atau konselornya. Kemudian di dalam aplikasi ini ada profil kelas, kemudian deskripsi kebutuhan dari hasil AKPD dan sekolah, kemudian rumusan tujuan, komponen program, action plan, jadwal kegiatan, program semester, dan RPL. Baik, setelah kita melihat nih di depannya, latar depannya KPD, kita masuk ke angket. Nah, Bapak Ibu, angket inilah yang tadi kita masukkan ke dalam Google Classroom dengan 50 item pernyataan dengan pilihan jawaban iya dan tidak. Kemudian kita entry, jadi dari angket tadi kita ambil di Google Form, Excel-nya, kemudian kita entry di lembar jawaban siswanya, hasil lembar jawaban AKPD, yang mana ya diganti menjadi nomor 1 dan tidak menjadi nomor 0. Setelah kita mengentry, jadi entry-nya tidak manual, tidak satu-satu, jadi tidak menguras waktu kita gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita mengentry hasil jawaban tersebut, kita masuk ke profil kelas dari hasil analisa angket kebutuhan peserta didik. Nah, di sini kita bisa melihat nih apa yang menjadi prioritas. Berapa persentase yang paling tinggi dan kita bisa menentukan waktu layanannya. Jadi prioritas yang paling tinggi misalnya di sini ada pada saya belum memahami kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Maka Bapak Ibu bisa melihat jumlah responden yang memilihnya berapa, kemudian presentasenya berapa. Ketika presentasenya tinggi, bisa diprioritaskan untuk membuat atau melakukan layanan, entah itu pribadi, sosial, belajar, atau karir, seperti itu. Baik, setelah profil kelas kita bisa melihat profil konseli masing-masing. Jadi contoh saya ambil di sini salah satu siswa ya, seperti ini Nur Aisyah. Dia memiliki jumlah masalah yang dipilihnya ada 32 dari 50. Sehingga bisa jadi Nur Aisyah mendapatkan jadwal untuk bertemu tatap muka dengan kita untuk melakukan konseling individu untuk membahas hasil dari AKPD tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada deskripsi kebutuhan AKPD, deskripsi kebutuhan sarana dan prasarana, rumusan tujuan, komponen, pengembangan tema, kemudian action plan, serta program semester ganjil dan program semester genap. Nah, itu tadi sekilas mengenai AKPD. Jadi Bapak Ibu tidak hanya berpatok pada AKPD saja, bisa membuat dasar program dari DCM, AUM, dan ITP seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, tahap selanjutnya setelah kita melakukan need assessment gitu untuk program tahunan kita menyusun program tahunan atau program semesteran kita, yang mana isinya ada rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi kebutuhan,
Tujuan komponen program bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarpras, dan anggaran biaya. Bagaimana penyusunannya? Mari kita lihat contoh berikut ini. Ya, baik Bapak Ibu, berikut adalah administrasi program bimbingan dan konseling yang sudah kita kita susun dan kita ambil dari need assessment AKPD yang sudah kita share ke peserta didik ya. Jadi di administrasi program bimbingan dan konseling pertama ada covernya, kemudian ada tahun belajarnya berapa, kemudian daftar isi. Nah, ini daftar isi mengacu pada POP, BK, SMP ya. Jadi ada rasional, kemudian ada dasar hukum, kemudian visi dan misi, kemudian deskripsi kebutuhan, analisis keseluruhan AKPD, analisis kelompok dan deskripsi kebutuhannya, komponen program, bidang layanan, rencana operasional atau action plan, pengembangan tema atau topik, kemudian rencana evaluasi, laporan dan tindak lanjut, sarana dan prasarana BK, anggaran BK, dan ada beberapa lampiran-lampiran untuk BK gitu ya. Jadi lampiran-lampiran ini opsional, mau ditambahkan boleh, mau tidak ditambahkan juga boleh. Jadi ini untuk kelas 7-nya, ada analisis keseluruhan, kemudian ini lampirannya ya, kemudian ada rencana kegiatan BK, pengembangan tema atau topik, program semester, genap dan ganjil, dan program tahunan. Kenapa ada di lampiran? Karena hasil dari need assessment tersebut tidak cukup ketika kita masukkan di isi, seperti itu. Jadi diisi hanya sekadar untuk definisi-definisinya saja. Next, kita akan lanjut ke bawah ya. Jadi kita akan lanjut. Pertama ada program tahunannya, ada rasionalnya. Nah, di rasional ini ada beberapa hal yang mencakup kenapa sih kita harus mempunyai program tahunan ini di sekolah kita gitu. Nah, selanjutnya ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya di sini ada beberapa yang ditambahkan, di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seperti itu. Dan banyak lainnya ya untuk dasar hukum. Kemudian ada visi dan misi. Visi dan misi SMP Negeri 00 Tarakan. Visinya apa, misinya apa itu dimasukkan semua. Kemudian visi dan misi BK di SMP tersebut. Visi dan misi BK di SMP tersebut harus mengacu dan mendukung visi dan misi sekolah. Jadi tidak boleh jauh dari apa yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Kemudian ada deskripsi kebutuhan. Ini yang sudah disampaikan tadi, deskripsi kebutuhannya gitu. Bisa menggunakan DCM, bisa menggunakan ITP, bisa menggunakan AUM, bisa menggunakan ATP ya, analisis tugas perkembangan. IKMS juga bisa, dan di sini saya menggunakan AKPD untuk contohnya ya. Kemudian di selanjutnya ada komponen program. Nah, di komponen program itu meliputi layanan dasar apa, layanan peminatan, kemudian layanan responsif dan dukungan sistemnya pada sekolah tersebut tentunya. Baik, di sini juga untuk dukungan sistem ya, Bapak Ibu, ada alokasi waktu yang diperlukan untuk komponen programnya. Jadi untuk perhitungan waktu ada 27 jumlah jamnya, kemudian layanan dasarnya berapa persen, proporsinya, kemudian layanan peminatan dan perencanaan individualnya berapa persen, kemudian layanan responsifnya berapa persen, dan dukungan sistemnya berapa persen. Itu semua dihitung sesuai dengan alokasi waktu yang kita sediakan. Oke, selanjutnya tadi ada komponen program, kita masuk ke bidang layanan. Seperti yang sudah diketahui ya, bidang layanan bimbingan konseling itu ada
pribadi, sosial, belajar, karir, ada PSBK, ada 4 gitu ya. Nah, ini juga dijelaskan, dimasukkan sedikit mengenai bagaimana kondisi di sekolah tersebut, bagaimana pribadinya, kemudian bagaimana pandangan karirnya mereka, kemudian belajarnya seperti apa. Yang selanjutnya ada rencana kegiatan operasional atau action plan-nya. Nah, di action plan ini terdiri beberapa komponen. Pertama, bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strateginya, kemudian subjek atau sasaran, materinya apa, kemudian metodenya, alat atau media, evaluasi, dan ekuivalensi. Oke, melanjutkan yang tadi, kita masuk ke mengembangkan tema atau topik layanan bimbingan konseling. Ya, itu tabel pengembangan temanya terlampir. Jadi kita di sini hanya mendefinisikan saja, menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Pertama, rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Evaluasinya dilakukan 2 jenis, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kemudian untuk pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, kita membuat pelaporan berkaitan dengan kegiatan atau program yang sudah kita lakukan. Baik, yang selanjutnya ada sarana dan prasarana bimbingan dan konseling. Banyak atau tidak sedikit ruang BK yang masih berada pada standar yang kurang maksimal gitu ya. Jadi hanya ditempatkan pada satu ruangan kecil yang mungkin untuk kenyamanan dalam proses konselingnya agak kurang. Nah, Bapak Ibu bisa menyiasati dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar seperti di taman, kemudian di ruang kelas seperti itu, atau bahkan di tempat yang si anak nyaman untuk bercerita. Oke, sarana dan prasarana BK di sini yang pertama kita bisa mengajukan alat pengumpul data baik tes maupun non-tes. Jadi kita bisa nih mengajukan ke sekolah untuk melakukan misalnya tes minat bakat seperti itu. Atau kita mau melihat tes kepribadian mereka, itu kan harus bekerja sama berkolaborasi dengan sekolah seperti ya. Di sini saya menuliskan ada angket masalah konseli atau aplikasi angket masalah konseli. Kemudian ada sosiometri, alat ungkap pemahaman diri, alat penelusuran minat peserta didik SMP, kemudian alat ungkap masalah seri PTSDL, inventory tugas perkembangan, catatan anekdot, dan lainnya. Jadi di sini dan lainnya itu ada AUM, ada ITP, kemudian ada TCM, IKMS, dan AKPD. Kemudian yang kedua ada alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data, yaitu cumulative record, basis data prestasi akademik, dan daftar peserta didik asuh. Ini sangat dibutuhkan ya untuk kita untuk bisa menyimpan data, khususnya data siswa-siswa yang harus kita konseling atau memiliki penanganan khusus. Kemudian selanjutnya ada kelengkapan penunjang teknis, yaitu data informasi meliputi peta peserta didik, kemudian paket bimbingan. Jadi ada beberapa buku-buku yang menyediakan untuk paket materi klasikal ya, bimbingan. Kemudian alat bantu bimbingan meliputi buku saku, poster, seperti itu. Papan karir misalnya. Kemudian perlengkapan administrasi. Tentu kita membutuhkan alat tulis untuk kegiatan kita dalam menyiapkan program dan lain sebagainya gitu. Kemudian format rencana kegiatan, belangko, laporan kegiatan. Nah, ketika kita mengacu pada POPBK, kita akan melihat bagaimana ruang bimbingan dan konseling itu didesain sedemikian rupa agar bisa nyaman dan aman untuk siswa dan nyaman untuk siswa melakukan konseling. Nah,
Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan dan mungkin ada yang belum. Nah, ini contohnya. Jadi di ruang BK ini ada ruang staff, kemudian ada ruang tamu ya di depan, kemudian ada ruang kerja dan ruang konseling, kemudian ada ruang data, ruang biblioterapi, dan ruang bimbingan kelompok. Ini sangat memadai ketika kita mengajukan ruangan untuk bimbingan dan konseling. Selanjutnya, ada anggaran dan biaya. Kita sudah mengajukan sarana dan prasarana, tentu kita akan mengajukan juga anggaran dan biaya. Anggaran dan biaya konseling, anggaran dan biaya bimbingan dan konseling SMP Negeri 00 Tarakan sejumlah ini. Jadi ada beberapa ruang konseling individu, kemudian ruang penyimpan data, alat pengumpulan data. Ini disesuaikan ya Bapak Ibu. Anggaran biaya ini disesuaikan dengan kebutuhan dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki ruang konseling individu, jadi ruang konseling individu ini tidak perlu lagi diajukan anggarannya. Baik Bapak Ibu, ini adalah lampiran 1 analisis keseluruhan peserta didik kelas 7 SMP 00 Tarakan. Jadi ini analisis seluruhnya ya. Jadi kita bisa melihat butir-butir angket mana saja yang memiliki persentase tinggi dan prioritas yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada lampiran program semesternya. Jadi kita memasukkan dulu lampiran program semester ganjil bimbingan dan konseling. Kemudian setelah lampiran program semester ganjil, kita masukkan juga program semester genapnya. Nah, ini program semester genapnya. Kemudian kita masukkan juga jadwal kegiatannya. Jadi sudah ada jadwal kegiatannya. Kita akan mengadakan layanan klasikal atau bimbingan klasikal gitu dengan tema Tuhan selalu hadir dalam hidupku di bulan apa, di minggu keberapa, tanggalnya menyesuaikan. Jadi ada sekolah yang memiliki jadwal masuk kelas, ada juga sekolah yang tidak memiliki jadwal masuk kelas atau hanya mengandalkan pada jam-jam kosong atau kesediaan Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk meluangkan waktunya gitu ya. Jadi terserah dari Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, ini adalah rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal. Jadi setelah kita membuat RPL, tentu kita membuat juga instrumen penilaian hasil ya, lembar kerja siswa, yang mana itu akan diberikan setelah kita melaksanakan kegiatan. Tujuannya adalah agar kita mengetahui apakah siswa tersebut memahami dan mengetahui bagaimana perasaannya setelah diberikan layanan klasikal. Kemudian selain lembar kerja siswa tentu ada instrumen penilaian proses, yang mana yang proses yang dinilai dari kegiatan kita tersebut. Bagaimana kegiatan keterlaksanaan program, kemudian bagaimana perolehan siswa pasca layanan, kemudian perhatian peserta didik saat kita memberikan layanan dan kesesuaian program. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai program bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan, dan untuk evaluasi ke depannya, untuk perbaikan lebih baik ke depannya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.